Halo adik-adik, selamat pagi. Kak Tessa mau dengar nih, kabarnya adik-adik bagaimana ya hari ini? Halo Kak, puji Tuhan kabarku baik. Hai Kak, kabar aku baik. Halo Kak, Hai Kak. kabar aku baik. Hai. Halo Kak, puji Tuhan kabarku baik. Halo Kak, kabar Ebi baik. Dadah. Wah, puji Tuhan, ternyata adik-adik semuanya dalam kondisi yang baik. Nah adik-adik, hari ini Kak Tessa mau ajak adik-adik untuk memulai ibadah. Tapi sebelumnya Kak Tessa mau mengingatkan sesuatu nih. Apa saja ya? Yuk disimak. Adik-adik, ada 3 peraturan nih yang harus adik-adik perhatikan selama beribadah hari ini. Yang pertama adalah adik-adik jangan lupa mempersiapkan peralatan atau barang-barang yang dibutuhkan selama ibadah. Seperti Alkitab, uang, dan amplop persembahan, lalu alat tulis. Peraturan yang kedua adalah adik-adik yuk cari posisi duduk yang nyaman atau tempat duduk yang nyaman agar adik-adik bisa lebih fokus untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan hari ini. Lalu peraturan yang ketiga, adik-adik yuk sama-sama aktif ketika memuji Tuhan, lalu ketika mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik? Nah adik-adik, bagaimana? Sudah siap beribadah hari ini? Coba, kalau sudah siap, Kak Tessa mau adik-adik ikuti ya gerakan Kak Tessa. Aku siap beribadah hari ini. 1, 2, 3. Aku siap beribadah hari ini. Yes, berarti semua adik-adik sudah siap. Adik-adik, untuk mengawali ibadah kita hari ini, Kak Tessa mau ajak adik-adik bersaat teduh. Mari kita mengucapkan terima kasih Tuhan atas berkat dan kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupanku. Hari ini aku siap untuk beribadah kepada Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Siapa yang sudah tidak sabar untuk memuji Tuhan hari ini? Oh, Kak Tessa lihat tuh. Oh, banyak sekali yang sudah tidak sabar. Nah, sekarang Kak Tessa mau ajak adik-adik, kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke, yuk bangkit berdiri. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar
dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, wah terima kasih sekali ya. Ternyata adik-adik bernyanyinya penuh dengan semangat dan sukacita. Nah, sekarang kita sudah memuji Tuhan ya adik-adik. Kak Tessa mau ajak adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita mau menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah membangunkan kami pagi ini dan memberikan kami kesempatan untuk beribadah via online. Tuhan Yesus berkati ibadah kami hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati kami, agar kami dapat mengikuti ibadah dengan baik dan fokus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Berantakan sekali. Kalau seperti ini, mainannya bisa hilang dan rusak. Aduh. Nah, kalau seperti ini, mainannya jadi tidak hilang dan tidak rusak. Dan jadi bersih kamarnya. Adik-adik, lihat kan tadi videonya? Aduh, Kak Tessa kaget sekali. Kamarnya Kak Tessa berantakan. Ternyata tadi keponakannya Kak Tessa selesai bermain tidak dibereskan lagi. Jadinya banyak sekali mainan-mainan yang ini berantakan di mana-mana. Aduh, apa ya akibatnya? Ya, betul, mainannya bisa rusak. Ya, mainannya bisa hilang. Menurut adik-adik, perbuatan seperti itu, perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, atau membuat hati Tuhan sedih ya? Nah, adik-adik, betul sekali bahwa video tadi menunjukkan perbuatan yang bisa membuat hati Tuhan sedih. Kenapa ya? Tuhan bisa sedih karena perbuatan itu. Adik-adik ingat tidak bahwa mainan, buku-buku, atau barang-barang yang ada di sekitar adik-adik, yang ada di rumah adik-adik, itu adalah pemberian dari Tuhan loh, melalui papa, mama, atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, pemberian itu, barang-barang itu harus kita syukuri. Nah, cara kita bersyukurnya gimana? Caranya adalah dengan menjaga barang-barang itu agar tetap tertata rapi, ya, agar tidak rusak dan tidak hilang. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita bertanggung jawab loh adik-adik untuk menjaga kerapihan, untuk menjaga barang-barang agar tetap terjaga dengan baik. Oke? Nah, adik-adik kalau mainannya berantakan, itu juga bisa melukai loh orang-orang yang di sekitar kita. Nah, kan kita nggak mau ya membuat orang lain terluka. Jadi adik-adik kalau sampai saat ini, adik-adik ada yang masih malas untuk membereskan mainan atau barang-barang setelah digunakan, yuk kita sama-sama mau minta ampun sama Tuhan. Kita mau berjanji sama Tuhan untuk tidak lagi melakukan itu. Tapi kita mau berjanji untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menghargai dan melakukan tanggung jawab kita dengan baik. Oke adik-adik?
Adik-adik, saat ini Kak Tessa mau ajak adik-adik untuk tutup mata, berdoa. Kita mau memohon ampun kepada Tuhan dan berjanji untuk tidak lagi melakukan dosa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus senantiasa bersama dengan kami. Tuhan senantiasa menyertai kami dan kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan Tuhan, berdoa, memohon ampun untuk segala kesalahan atau perbuatan yang tidak baik yang kami lakukan terhadap sesama kami. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang senantiasa mengampuni dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan kami mau berjanji untuk senantiasa melakukan hal baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah memohon ampun sama Tuhan dan berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, kita bersyukur ya karena kita punya Tuhan yang luar biasa yang mau mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Nah, yuk Kak Tessa mau ajak adik-adik untuk bersyukur dengan menyanyikan lagu Do Itulah Dosamu. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita bersama-sama bernyanyi memuji nama Tuhan. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menunggumu, silakan ya masuk, dosamu dihapuskan. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menunggumu, silakan ya masuk, dosamu dihapuskan. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Adik-adik, waktunya mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik pasti sudah gak sabar ya, seperti Kak Tessa, sudah gak sabar nih mau mendengarkan cerita hari ini. Adik-adik, jangan lupa ya, persiapkan dulu Alkitabnya, seperti Kak Tessa sudah mempersiapkan Alkitabnya. Kak Tessa percaya, adik-adik semua di rumah sudah mempersiapkannya juga. Yuk, sambil kita mempersiapkan Alkitab kita juga mau mempersiapkan hati dan pikiran kita mau bernyanyi lagu Carilah Dulu Kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya. Carilah dulu kerajaan
Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita akan sama-sama mendengar cerita. Namun sebelum itu, kakak mau mengajak adik-adik semua kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami selaku anak-anak-Mu sudah siap mendengar cerita. Biarlah Tuhan, cerita yang kami dengar hari ini dapat kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, sebelum kakak cerita di hari ini, kakak mau mereview sedikit cerita minggu lalu. Kalau adik-adik ikut Zoom sekolah minggu lalu, pastinya adik-adik tahu dong minggu lalu cerita tentang apa. Tahu kan? Oke, jadi minggu lalu cerita tentang Tuhan Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, masih ingat nggak? Setelah Tuhan Yesus dibaptis, apa yang terjadi? Atau ada apa? Yeay, benar sekali. Setelah Tuhan Yesus dibaptis, ada suara dari Bapa di sorga yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah benar-benar anak Allah yang datang ke bumi untuk apa? Untuk mengasihi adik-adik, mengasihi kakak, mengasihi mama papa, mengasihi guru di sekolah, mengasihi kita semua. Nah, hari ini kakak punya cerita menarik tentang Tuhan Yesus. Namun sebelum itu, kakak mau mengajak adik-adik, mari kita main tebak-tebakan. Ada yang suka main tebak-tebakan? Oke, bagus. Udah siap? Oke, mari kita bermain. Oke, tugas adik-adik adalah menebak profesi apa atau pekerjaan apa dari gambar yang nanti akan kakak tunjukkan. Oke, sudah siap buat main tebak-tebakan? Oke, kita langsung saja pada gambar yang pertama. Ayo, ini gambar apa? Betul sekali. Ini adalah gambar seorang petani. Oke, kita lanjut pada gambar yang kedua. Gambar apa ini? Tepat sekali. Ini adalah gambar seorang tukang kayu. Oke, sekarang gambar yang ketiga. Gambar apa ini? Benar. Ini adalah gambar seorang nelayan. Sekarang gambar yang keempat. Gambar apa ini? Benar, gambar seorang peternak. Oke, yang terakhir. Gambar apa ini? Ya, gambar seorang raja. Oke, cukup sekian. Kita main tebak-tebakannya. Nanti kapan-kapan lagi ya, baru kita main lagi tebak-tebakannya. Oke. Nah adik-adik, semua pekerjaan yang tadi sudah kita sebutkan sama-sama, yang tadi ada petani, ada juga peternak, ada juga nelayan, raja, tukang kayu. Nah, itu semua adalah pekerjaan-pekerjaan yang ada pada zaman Alkitab. Nah, hari ini kakak mau cerita salah satu pekerjaan yang tadi, yaitu Tuhan Yesus yang sebagai kuli dan orang-orang sebagai nelayan. Mau tahu ceritanya? Mari kita dengarkan. Pada suatu hari, Tuhan Yesus sedang berjalan di pinggir pantai Danau Galilea. Ketika Tuhan sedang berjalan, Tuhan Yesus melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon Petrus dan Andreas. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat mereka, Tuhan Yesus panggil, "Hei kalian, sini ikut aku. Aku akan mengajarkan kalian bagaimana caranya menjala orang." Nah adik-adik, supaya adik-adik tahu, menjala orang yang Tuhan Yesus maksud adalah menceritakan kepada orang-orang ya tentang firman Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus memanggil dan mengajak mereka, si Simon Petrus dan Andreas ini, mereka pun langsung mengikuti Tuhan Yesus. Nah, setelah itu Tuhan Yesus lanjut jalan lagi.
Tuhan Yesus lanjut jalan. Tuhan Yesus lihat lagi 2 orang bersaudara lagi, yaitu Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus. Ya. Lalu Tuhan Yesus pun memanggil mereka lagi, "Sini ikut aku." Nah, si Yakobus dan Yohanes ini pun mereka juga ikut dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tahu nggak kenapa Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes mereka mau ikut dengan Tuhan Yesus? Kenapa mereka mau menjadi murid Tuhan Yesus? Tahu nggak? Ya, tentu saja mereka mau, karena mereka sadar kalau mereka itu diajak oleh pribadi yang sangat hebat. Mereka diajak oleh pribadi yang sangat luar biasa, yang nantinya mereka akan belajar dan dibimbing dalam kebenaran menjadi seorang murid Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, tanpa ragu mereka ikut dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tugas murid Tuhan Yesus juga yaitu menceritakan kebenaran tentang Tuhan Yesus, supaya semua orang percaya terhadap Tuhan Yesus. Itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab menjadi seorang murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau tadi Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes mereka aja mau menjadi murid Tuhan Yesus, bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik percaya kan terhadap Tuhan Yesus? Nah, kalau adik-adik percaya terhadap Tuhan Yesus, kalau adik-adik mau mengikut Tuhan Yesus, itu artinya adik-adik sudah menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, sebagai murid Tuhan Yesus, adik-adik harus taat dan patuh terhadap perintah Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Banyak hal. Sebagai murid Tuhan Yesus yang taat dan patuh terhadap perintah Tuhan Yesus, banyak hal yang bisa adik-adik lakukan. Contoh, baca Alkitab setiap hari, berdoa dan beribadah setiap hari, ya. Contoh lain, bantuin mama masak. Nah, ini buat adik-adik yang suka masak nih. Mungkin bantuin mama cuci piring, ya kan? Atau juga mungkin bantuin adik ngerjain PR, kan? Jadi adiknya nggak kesulitan tuh buat ngerjain PR, ya. Dan masih banyak hal yang bisa adik-adik lakuin sebagai murid Tuhan Yesus yang taat dan patuh. Nah, bagaimana? Sudah siap menjadi murid Tuhan Yesus? Kalau Kak Vicky sendiri sih udah siap dong. Aku siap menjadi murid Tuhan Yesus, sebagaimana aku akan merawat tanaman ini dengan cara menyiram setiap pagi agar tanaman ini bisa tumbuh menjadi tanaman yang subur. Saya siap menjadi murid Tuhan Yesus. Sebagai murid Tuhan Yesus, saya berdoa sebelum makan, karena Tuhan sudah memberi lauk dan sayur. Tuhan Yesus, terima kasih kami makan. Terima kasih sudah memberikan kami sayur dan lauk. Ya Tuhan Yesus, jagain semua keluarga kami ya. Terima kasih Tuhan Yesus, saya amin. Terima kasih, dadah. Tuhan Yesus memberkati. Saya siap menjadi murid Tuhan Yesus. Sebagai murid Tuhan Yesus, saya mau rajin membaca Alkitab dan membaca saat teduh setiap hari. Nah, kalau Kak Vicky aja udah siap, teman-teman kita aja udah siap, bagaimana dengan adik-adik? Udah siap? Kalau udah siap, mari sama-sama kita katakan, aku mau dan siap jadi murid Tuhan Yesus. Once again, sekali lagi, oke? Aku mau dan siap menjadi murid Tuhan Yesus. Oke. Demikian cerita kita hari ini adik-adik. Sekarang kita masuk ayat hafalan. Ayat hafalan diambil dari kitab Yesaya. Yesaya perjanjian lama atau baru? Ayo. Perjanjian lama. Oke. Yesaya 6 ayat 8.
Bunyinya, ini aku, utuslah aku. Oke, sekali lagi ya. Yesaya 6 ayat 8. Ini aku, utuslah aku. Oke, demikian cerita kita hari ini. Untuk mengakhiri cerita di hari ini, mari sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah selesai mendengarkan cerita Tuhan. Dari cerita hari ini kami siap untuk menjadi murid Tuhan Yesus, dan kami siap untuk melakukan segala perintah Tuhan Yesus. Inilah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, cerita firman Tuhan hari ini bagus sekali ya. Terima kasih ya Kak Vicky untuk firman Tuhan hari ini. Adik-adik, masih ingat nggak tadi cerita firman Tuhannya tentang apa? Ya, betul. Tentang Tuhan Yesus yang memanggil para murid. Adik-adik, ternyata kita juga adalah murid-murid Tuhan Yesus loh. Karena kita adalah anak-anak yang percaya pada Tuhan. Nah, adik-adik sekarang sudah siap belum menjadi murid Tuhan Yesus? Kak Tessa siap. Tadi Kak Vicky siap ya. Kak Tessa juga siap. Terus ada beberapa adik-adik juga yang udah menyatakan kesiapannya. Adik-adik yang di rumah gimana yang lain? Siap juga kan? Nah, sebagai murid Tuhan Yesus, tentu saja kita punya tugas dan tanggung jawab, yaitu melakukan banyak kebaikan, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita bisa merasakan kasih Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Adik-adik, kita ini kan murid-murid Tuhan Yesus ya. Tentu saja kita adalah pengikut-pengikutnya juga. Yuk adik-adik, kita sama-sama mengatakan, aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Yuk bangkit diri adik-adik, kita mau bernyanyi lagu Aku Mau Ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Tessa sudah persiapkan amplop nih. Kak Tessa juga yakin adik-adik di rumah juga sudah mempersiapkan amplop. Ketika nanti mulai bernyanyi, adik-adik boleh memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop ya. Setelah itu, amplop ini silahkan diberikan ke papa mama agar persembahan adik-adik bisa digabung dengan persembahan keluarga dan minta tolong papa mama untuk ditransfer ke rekening gereja. Oke adik-adik, sudah siap ya semuanya?
kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan ini supaya bisa digunakan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yeay, sekarang waktunya pengumuman adik-adik. Pengumuman yang pertama, ada 3 teman kita yang berulang tahun. Ada teman kita bernama Alvino Axel yang berulang tahun pada hari ini 10 Januari. Ada teman kita Gavin Situmorang yang berulang tahun di tanggal 5 Januari. Dan Nathanael Partogi yang berulang tahun di tanggal 5 Januari juga. Selamat ulang tahun ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, apakah adik-adik rajin membaca star setiap hari? Yuk rajin membaca star agar adik-adik dapat tahu banyak cerita kebaikan Tuhan. Kakak-kakak sekolah minggu sudah mengirimkan soft copy buku starnya di grup WhatsApp kelas. Minta tolong papa atau mama untuk mengeceknya ya. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, setiap hari Kamis jam 8 malam ada persekutuan doa online loh yang dilakukan via Zoom. Adik-adik bisa bertemu dengan kakak-kakak sekolah minggu dan juga bertemu dengan teman-teman. Yuk adik-adik bergabung ya setiap hari Kamis jam 8 malam. Kita berdoa bersama dan kita juga bisa bermain bersama. Nah, link Zoom akan di-share di grup WhatsApp orang tua. Apabila Mama Papa ada yang belum masuk grup WhatsApp orang tua, silakan menghubungi Kak Friska dan Kak Ririn ya. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, ibadah sekolah minggu-minggu depan tanggal 17 Januari 2021 akan dilakukan via Zoom ya, pukul 8 pagi. Yuk adik-adik bergabung ya untuk ibadah sekolah minggu via Zoom minggu depan. Linknya akan diberikan di grup WhatsApp orang tua ya. Adik-adik, hari ini Kak Ulan akan pimpin doa syafaat. Hari ini kita akan berdoa untuk semester ajaran baru yang akan kita masuki, di mana proses pembelajarannya masih dilakukan secara online. Mari kita berdoa supaya proses ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan juga kita dapat bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Dan juga kita mau berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Januari. Mari kita menunjukkan sikap doa yang baik dengan cara melipat tangan dan menutup mata saat berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala kasih dan cinta yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga melindungi kami di hari ini Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk setiap berkat yang boleh kami terima di hari ini. Tuhan, kami juga bersyukur karena kami boleh mengikuti ibadah dengan baik. Biarlah setiap cerita firman Tuhan yang kami dengar hari ini dapat kami lakukan dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk semester ajaran baru yang akan segera dimulai. Tuhan, tolong berkati proses ini karena masih dilakukan secara online. Tuhan, tolong berkati agar prosesnya dapat berjalan dengan lancar. Berkati juga alat yang kami gunakan seperti laptop, handphone, dan juga jaringan agar dapat berfungsi juga dengan baik ya Tuhan. Dan tolong ajar kami untuk bertanggung jawab untuk setiap tugas yang kami terima Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Januari. Ada Alvino, ada Gavin, dan juga ada Nathanael. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, umur panjang, dan juga menjadikan mereka anak-anak berkat bagi orang lain. Dan juga supaya mereka menurut sama orang tua, terlebih kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami mau kembali ke aktivitas kami hari ini. Tuhan tolong cukupi kebutuhan kami hari ini, dan juga ajar kami hari ini Tuhan untuk dapat menyenangkan hati-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah
minggu hari ini sudah selesai. Terima kasih adik-adik, karena adik-adik sudah melakukan ibadah sekolah minggu ini dengan baik. Kak Tessa dan kakak-kakak sekolah minggu yang lain mendoakan adik-adik agar adik-adik tetap sehat dan tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Jangan lupa ya kerjakan aktivitasnya.